Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Uzamare dalam video sesi tanya jawab bareng Kang Rey. Melanjutkan pertanyaan yang kemarin tertunda di video sebelumnya dari salah satu sahabat yang mengirimkan DM kepada saya, dan ada juga beberapa pertanyaan lain yang masuk di DM Instagram saya yang saya kumpulkan di video bagian kedua ini. Kita langsung saja bacakan DM yang pertama dari salah satu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang Rey, saya Rian dari Jakarta. Subhanallah, saya mendengarkan dan menonton semua video Akang dari awal sampai akhir. Sungguh merinding, sangat berat dan perjuangan yang hebat banget sampai Akang memilih jalan sendiri. Beda dari orang-orang belok zaman sekarang yang malahan bangga memamerkan hidupnya dengan pasangan sesama jenis. Saya salut Kang, sumpah. Semoga tetap istiqomah ya. Saya juga sama seperti Akang, tapi hanya menerima keadaan saja tanpa bisa berjuang bertahan. Saya kalau ada yang mengajak pacaran sesama jenis, oke. Dan kalau tidak, ya saya tidak mencarinya. Tapi, saya tidak umbar hal itu di masyarakat. Hanya sama Akang sekarang saya berani mengatakan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya Kang, biar kita bisa menolak ajakan itu? Saya selalu ingin berhenti, tapi susah banget mengatakan tidak. Awalnya memang menyenangkan, tapi akhirnya saya menyesal dan sakit hati. Malahan saling menyakiti dan saling teror. Ada rasa trauma, tapi selalu diulangi lagi. Kadang saya sudah capek, tapi kalau ada yang mengajak lagi, saya lupa. Please Kang, jawab ya bagaimana caranya bisa sekuat Akang untuk menolak keinginan hati. Terima kasih. Baiklah, saya jawab dulu pertanyaan ini ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, untuk penjabarannya juga, dan terima kasih sudah mau menonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk apresiasinya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya cukup mengerti dan bisa merasakan sahabat Rian dengan segala penjabarannya ini. Tapi pertanyaannya satu, yaitu bagaimana caranya bisa sekuat Akang untuk menolak keinginan hati? Oke. Mungkin saya juga pernah ada di posisi sahabat Rian tadi. Ketika saya kehilangan boy, meninggal dengan kecelakaan yang tragis seperti yang saya ceritakan, begitu menyakitkan. Dan setelah boy tiada, saya kira sudah selesai. Tapi ternyata pada saat SMA, di usia yang menggebu-gebu, yang darah muda, selalu ada keinginan hati untuk mencoba kembali bercinta atau memiliki cinta lain. Malahan, mereka ada di depan mata. Ada yang mengajak, ada yang mengirimkan surat, ada juga yang memberikan embel-embel segala rupa macam untuk menarik saya. Dan saya tidak tahu trik apa selain saya tidak mau mengulanginya lagi, karena saya tidak mau kehilangan lagi, tidak mau sakit hati lagi, tidak mau merasakan kegalauan dalam hubungan sesama jenis itu. Karena bagaimanapun caranya, di tengah saya berbahagia, saya memiliki pasangan yang saya cintai juga, yang menurut hitungan hati saya memang dia cocok untuk saya, pas untuk saya. Tapi tetap
ada kegalauan, tetap ada perasaan bersalah, tetap ada perasaan bahwa ini itu tidak boleh dan sebagainya. Saya tidak mau munafik, diajak seperti itu ya siapa yang tidak mau. Apalagi kehidupan sesama jenis itu tidak mudah. Karena untuk mencari pasangan yang kita mau dan yang sesuai itu sangat sulit. Bahkan yang tidak sesuai pun sangat sulit. Karena memang semuanya serba tertutup. Wallahu a'lam bishawab untuk masa sekarang yang semakin terbuka dan semakin mudah. Tapi tetap saja dalam sebuah hubungan pasti ada kegalauan, rasa takut pasangan kita melirik yang lain, cemburu dan sebagainya. Jadi saya tidak mau tersiksa lagi, pemikiran saya seperti itu. Dan yang paling kuat di dalam hati saya adalah jujur saja pada saat muda itu saya takut dosa, saya takut Tuhan marah, dan itu yang saya kuatkan. Keinginan hati saya untuk memiliki pasangan jenis memang besar. Tapi saya lebih besarkan lagi ketakutan, kesadaran diri, pemikiran bahwa itu hal yang salah. Saya kuatkan itu, saya besarkan itu. Dan alhamdulillah, akhirnya saya tidak berani mencoba. Mungkin itu salah satu cara yang saya gunakan. Ini untuk saya. Allahu a'lam bishawab untuk sahabat Rian yang mungkin tidak mudah. Tapi pikirkanlah seperti itu. Karena tadi ada kalimat, awalnya memang menyenangkan, tapi akhirnya saya menyesal dan sakit hati. Nah, ya seperti itulah. Sebenarnya terlihat indah berpasangan itu, ya bukan cuman sesama jenis. Pasti kita tahu pasangan lawan jenis pun seperti itu, ada cemburu, ada cintai buta dan sebagainya yang akhirnya kadang menyiksa gitu. Apalagi pada pasangan sesama jenis yang kadangkala lebih besar sekali pemikiran akan ketakutan pasangan kita direbut. Karena waduh, cuman satu-satunya terus direbut orang atau pasangan kita melirik orang lain, kan itu sangat sakit hati. Mungkin itu yang saya besarkan. Jadi saya membesarkan volume ketakutan, kesadaran, dan keyakinan bahwa itu salah, itu tidak boleh, Tuhan tidak menyukainya, dan saya mengecilkan keinginan hati saya. Tidak apa-apa, walaupun keinginan harapan saya memiliki pasangan sejenis itu sangat besar dan akan membahagiakan, is okay. Saya kalahkan itu dengan keyakinan bahwa Allah lebih mencintai saya dari siapapun, termasuk pasangan sejenis yang mencintai saya itu. Jadi termasuk kehilangan boy pun pada awalnya saya berpikir bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan mengecewakan dan sebagainya. Tapi untuk kali ini, untuk sekarang, saya sadar bahwa dengan dipisahkannya saya bersama boy yang saya cintai, itu adalah kasih sayang Allah yang luar biasa. Kalau saja ada boy sekarang, saya tidak bisa seperti sekarang. Itu mungkin inti maknanya. Mudah-mudahan sahabat Rian bisa dan mampu untuk berjuang, bertahan. Kalau memang hati kecil sahabat Rian kuat untuk berhenti. Semua kembali kepada diri. Saya hanya mendoakan, ayo terus bangkitkan hati sahabat Rian untuk lebih baik lagi ke depannya. Tapi kembali, saya tidak pernah memaksakan, pilihan apapun ada pada diri masing-masing. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama dari sahabat Rian. Entahlah itu nama asli atau tidak, tapi saya sebutkan di sini karena beliau mengatakannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jika belum memuaskan atau jawaban saya tidak begitu memuaskan, silahkan kirim DM lagi kepada saya. Baiklah, kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu sahabat melalui DM Instagram saya yang saya akan bacakan. Kang Rey, bisa gak saya kontak langsung sama Akang?
Saya seorang istri, punya suami yang setelah punya anak 4, ternyata baru tahu dia gay. Dan di belakang saya, suami saya sering main-main sama laki-laki. Saya sangat kecewa, tapi demi anak-anak, saya hanya bisa diam. Harus bagaimana saya, Kang? Saya sering marah karena pergoki dia, tapi dia malah lebih marah dan mengancam meninggalkan saya. Demi anak-anak, kadang saya hanya bisa nangis. Tolong saya, Kang. Nuhun. Subhanallah. Terima kasih untuk sahabat, mungkin ini ukhti ya, atau perempuan. Terima kasih untuk sahabat mbaknya atau teteh yang sudah mengirimkan DM-nya kepada saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan dari saya mungkin hanya ingin mengatakan, saya mendoakan untuk teteh ini atau ukhti ini untuk bersabar, meminta kepada Allah yang terbaik. Dan menurut saya memang teteh ini luar biasa. Kalau di sini ingin kontak saya langsung, silahkan DM saya atau ke inbox Facebook atau ke Twitter atau ke TikTok juga boleh. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol langsung. Dan di sini saya cukup mengerti semua ceritanya. Dan mungkin kalau saya boleh bicara bahwa cerita ini bukan yang pertama kali yang saya terima. Jadi teteh ini atau ukhti ini orang yang kesekian yang ngobrol kepada saya bahwa ada banyak dari seorang istri yang sudah lama berpasangan, ternyata suaminya memiliki pasangan lain sesama jenis di luar. Tapi tidak semuanya, banyak tapi tidak semuanya. Ada beberapa yang ngobrol sama saya, dan ini salah satunya. Jadi mungkin kalau bertanya harus bagaimana saya, Kang? Dari setiap permasalahan, dari setiap apa yang menimpa kita, ya cuman satu biasanya yang bisa menyelesaikan, yaitu komunikasi dengan baik. Saya dulu memendam perasaan ini sendiri. Istri saya pun tidak tahu. Tapi tersiksa luar biasa. Serba salah, mau ngomong salah, akhirnya istri pun merasakan, akhirnya berprasangka tidak baik. Istri saya sempat ngobrol sama saya, ini kenapa suami saya gitu ya. Jadi saya bersandiwara, pokoknya berusaha untuk menutupi sekuat tenaga. Tapi kemudian ada satu kekuatan yang datang dari Allah kepada saya setelah setahun menikah. Saya tidak bisa diam. Saya tidak mau tersiksa. Saya harus ngomong. Apapun hasilnya, itu yang terbaik buat saya dari Allah. Dan saya terbuka sama istri, tapi hasilnya luar biasa. Karena komunikasinya baik, saya bicara baik-baik, saya pasrahkan keputusan kepada beliau atau istri saya, apapun maunya, saya akan menjalaninya. Dan sekarang, alhamdulillah, istri saya menerimanya dengan baik, menerima kekurangan saya dengan baik, tapi satu yang dia minta, yuk terus berjuang untuk tidak ke hal yang salah. Dia akan mendukung, tapi kalau ke hal yang salah, dia pasti akan pergi. Mungkin itu cara yang terbaik, yaitu komunikasi. Jadi kepada ukhti ini, dengan marah mungkin akan lebih marah lagi. Dengan kecewa terus kesel, ya tidak ada hasilnya. Dengan diam pun ukhti tersiksa. Jadi lebih baik bicarakan baik-baik. Kalau perlu dalam satu keluarga, ya silahkan mengumpulkan keluarga, atau ada salah satu yang menanganinya, atau ada salah seorang yang bisa menemani ukhti bicara kepada suami. Baik-baiklah, ambil keputusan yang sangat baik, bagaimana caranya. Kalau misalkan ukhti bertanya bagaimana harusnya saya, ya itulah komunikasi. Tapi kalau bertanya gimana cara memperbaiki suami saya, itu sulit luar biasa.
Karena bagi saya sendiri, ketika saya tidak mau diperbaiki, atau siapapun orang yang tidak mau diperbaiki orang lain, ya semaunya. Tapi ketika si orang yang mengalami itu datang kepada orang yang tepat, terus ingin merubah dirinya, itu akan lebih mudah. Kalau ukhti ini ingin memperbaiki suaminya, mungkin itu sangat sulit, luar biasa. Tapi yang pertama tadi, yuk komunikasi dulu, gimana ini baiknya, karena mungkin ukhti punya bukti-bukti dan sebagainya. Biarkan suami mengakui atau suami ukhti ini mengatakan apa yang dirasakannya. Ukhti harus kuat menerima, dan itu mungkin nanti akan ada keputusan. Kalau misalkan demi anak, memang dalam satu keluarga memang anak nomor satu. Tidak ada yang bisa menduakan anak kita. Tapi kembali, hati ukhti butuh bahagia. Hati ukhti juga tidak mau terus tersiksa. Hati ukhti pasti ingin kedamaian. Bagaimana anak ukhti akan menerima kedamaian, kebahagiaan ketika ukhti sendiri tersiksa? Jadi, komunikasi dengan baik, ambil keputusan dengan baik. Berbicara baik-baik, insya Allah menghasilkan kebaikan. Insya Allah. Mungkin itu jawaban dari saya, semoga bermanfaat, mudah-mudahan ada hikmahnya. Silahkan, kalau masih ada yang belum jelas atau belum puas, kirimkan DM kembali. Dan mudah-mudahan kita bisa kontak langsung, kita bisa ngobrol langsung. Terima kasih untuk pertanyaannya, semoga bersabar, semoga ini jadi ujian baik dari Allah, ada kebaikan untuk ukhti nanti. Baiklah, kita langsung kepada pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu sahabat yang ini panjang juga nih. Saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rey, satu kata dari saya setelah tamat menonton video Akang. Salut. Terima kasih atas apresiasinya. Luar biasa dan saya sangat suka. Salam kenal, saya seorang ukhti yang sudah hampir 4 kali tertimpa ujian mendapatkan calon jodoh seorang ikhwan. Yang saya kenal, mereka sangatlah baik dan soleh. Terutama yang 2 lelaki adalah lulusan pesantren. Tapi ternyata mereka memiliki kehidupan yang saya sendiri tidak menyangkanya. Ternyata mereka gay. Sakit sekali, Kang. Sehingga sampai sekarang, saya tidak berani menerima laki-laki lagi. Karena takut mendapatkan kembali yang demikian. Pertanyaan saya, bagaimana saya harus membuka hati kembali untuk laki-laki? Pada zaman sekarang, apalagi semakin banyak berkeliaran di sosmed, banyak laki-laki yang bangga akan penyimpangan. Kalau Akang berkenan, bisa gak kasih tahu bagaimana agar saya tidak terkecoh lagi dengan laki-laki yang salah? Mudah-mudahan Akang bisa menjawabnya. Salam untuk Teteh Sinar yang begitu hebat menerima Akang. Saya mungkin tidak bisa seperti Teh Sinar yang begitu hebat menerima Akang. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk apresiasinya tadi di awal. Salam kenal juga untuk ukhti yang tidak menyebutkan namanya. Dan saya ikut sedih juga mendengar ceritanya. Tapi mungkin ada pertanyaannya, bagaimana saya harus membuka hati untuk laki-laki, dan satu lagi, bagaimana agar saya tidak terkecoh dengan laki-laki yang salah. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya dan gambaran ceritanya. Yang Masya Allah, luar biasa, itulah kehidupan. Banyak sekali bervariasi. Mungkin
Saya cukup tertegun mendengarkan cerita ini. 4 kali udah mendapatkan, 4 kali tertimpa mendapatkan ujian calon jodoh seorang ikhwan. Ya, dari saya, kita tidak bisa menyamaratakan semua lelaki, karena saya yakin di dunia ini tidak semuanya seperti saya atau memiliki penyimpangan atau memiliki kelainan seksual. Tapi sekarang memang lebih banyak kelihatan dan lebih muncul daripada dulu, karena sekarang banyak sosial media untuk menunjukkannya, kalau dulu tidak ada. Dan saya pun mungkin sedikit memberikan masukan untuk ukhti ini, bahwa yakinlah ada jodoh terbaik untuk ukhti, seorang ikhwan yang baik, yang benar-benar seorang lelaki. Jika 4 kali ukhti mendapatkan ikhwan yang salah, yang ternyata di luar dugaan ukhti, ya bersyukurlah kepada Allah, karena Allah lebih sayang kepada ukhti dengan menunjukkannya. Mohon maaf kalau saya harus mencatut cerita yang sebelum ini. Tadi ada seorang ukhti juga, seorang perempuan juga yang sudah menikah dan mempunyai 4 anak, lalu tahu suaminya seperti itu. Nah, ukhti sebelum menjalani pernikahan atau nikah sudah ketahuan. Bukankah Allah sayang kepada ukhti? Syukurilah itu. Jadi, untuk jawaban yang pertama, bagaimana saya harus membuka kembali hati untuk laki-laki? Mungkin karena ketakutan itu. Ya, cobalah. Setiap apa yang kita lakukan, memohon petunjuk kepada Allah, niat ukhti baik untuk mungkin mendapatkan jodoh, dan jodoh datang dari Allah tidak pernah salah. Jadi bukalah hati. Karena dengan menutup hati pun, ukhti jadinya nyangka kepada setiap lelaki itu sama, gay. Tidak bisa. Cobalah untuk membuka, cobalah untuk mengenal, dan ketika salah, ya sudah, selesai. Mungkin itu lebih baik. Mungkin pendapat saya naif kalau begitu, tapi ya begitulah adanya yang saya sarankan. Jadi bukalah hatimu untuk ikhwan manapun, dan tetap lihat mungkin sifatnya, bagaimana bergaulnya, bagaimana beliau beretitude atau laki-laki itu attitude-nya. Mungkin ukhti juga udah tahu harus bagaimana. Cuman mungkin permasalahan yang paling berat di ukhti sendiri yaitu tidak bisa membuka hati karena semua jadi dianggap takut. Jadi semua laki-laki dicap gay. Tidak. Hayolah. Insya Allah tidak. Ada jodoh ukhti. Buka dan pelajari, jalani, telusuri. Ketika memang mendapatkan kembali, ya Tuhan pasti membukakan untuk ukhti yang terbaik. Percayalah itu. Di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya agar saya tidak terkecoh lagi ya? Kembali lagi tadi. Saya tidak ingin mengkotak-kotakan kalau dari pesantren itu begitu, dari anak gaul itu begitu, dari orang yang perlente itu begitu, dari kantoran, nggak bisa. Dari manapun, kalau memang bukan jodoh, tidak akan berjodoh. Dan bersyukurlah ukhti ketika tidak berjodoh dan ketahuan bahwa karena itu tidak berjodohnya, ya itu lebih baik. Jadi bagaimana supaya tidak terkecoh, pasti ukhti juga mempelajarinya. Hanya jangan menyamaratakan. Ketika mungkin nanti satu saat ukhti kenal sama ikhwan, saling kenal, saling tahu, mungkin ukhti juga punya perasaan kalau ini laki-laki yang baik, atau ini laki-laki yang lain, yang seperti ukhti alami kemarin dari 4 lelaki itu, pasti sudah jadi pelajaran. Cuman tetap jangan menyamaratakan. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan jawaban dari saya kurang lebihnya seperti itu.
Dan kembali kepada ukhti, jangan takut untuk membuka hati, dan jangan menyamaratakan bahwa semua lelaki ini gay. Tidak, pasti ada yang lain. Itu pasti satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Banyak gay, iya banyak. Banyak yang menyelimuti dirinya, banyak. Tapi ketika satu saat ukhti yakin sama Allah bahwa jodoh ukhti yang terbaik, yuk berdoalah kepada Allah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan insya Allah nanti saya sampaikan kepada istri saya salam dari ukhti. Yang pasti akan saya kasih tahu, pasti istri saya membaca semua pertanyaan ini. Terima kasih, dan terima kasih. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Ini agak pendek dan langsung saja. Dari salah satu sahabat, Kang bisa jelaskan dalam tanda kutip signal gay, apakah Akang bisa merasakannya? Oke, ya, ini selalu dibahas di mana-mana. Yang kadangkala kalau saya dalam satu seminar gitu, dalam satu kumpulan bedah buku, pasti ini ada pertanyaan ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi signal gay ini seperti satu alarm dalam diri yang mempunyai sifat seperti saya gitu ya. Atau saya tidak pernah bisa menentukan benar atau tidak gitu, karena mungkin kita manusia biasa yang tidak pernah tahu siapapun. Sedangkan kadang diri kita sendiri kadang tidak pernah tahu, apalagi orang lain gitu. Kalau menurut saya itu gitu ya. Tapi secara tidak langsung, begitu saya memiliki hal seperti ini, kadangkala saya begitu melihat orang lain, tahu bahwa oh itu dia itu sama kayak saya. Seperti contohnya ketika saya masuk naik angkot, saya duduk di agak depan, terus di belakang ada seseorang yang tidak tahu siapa itu, tidak kenal. Kemudian kita bertatapan mata tidak sengaja gitu. Dan kita langsung tahu, oh itu dia seperti saya. Dan saya yakin dia juga seperti itu. Jadi tatapannya itu beda. Cuman, saya juga ingin menekankan, kadangkala seorang gay yang memiliki sifat seperti gay gini, saya berharap gitu orang yang normal sekalipun, wah dia cakep, dia ganteng, coba dia seperti saya. Itu signal juga sebenarnya. Tapi kalau kepada orang yang tidak sama, signal kita itu langsung mengatakan itu bukan gitu, itu benar-benar laki-laki, itu benar-benar normal. Kalau kalau kepada yang sama, signal kita itu langsung di dalam pikiran, oh iya dia begitu. Dan dia pun merespon dengan gerak sedikit atau gerak kecil yang mengatakan bahwa dia tahu saya begitu. Kalau kepada yang normal cuek aja gitu ya. Diliatin pun cuek aja, dan walaupun dia melihat yang normal itu paling langsung melengos. Tapi kalau seseorang yang sama, pasti lain gitu. Itu mungkin ya. Tapi tetap kembali saya mengatakan bahwa kita manusia biasa yang tidak bisa mengetahui bahwa orang itu begitu, orang itu begini, tidak bisa. Bahwa Tuhan mengatakan manusia hanya punya ilmu sedikit, segalanya Allah yang maha tahu. Itu cuman pemikiran saya dari pertanyaan ini, bahwa ada signal gay, ya memang ada, dan saya pun merasakannya. Cuman saya tidak pernah berani, hey kamu seperti saya ya, tidak. Saya cuman bisa melihat, oh iya, udah titik itu aja. Ya, tapi untuk memprasangka lebih jauh bahwa dia gay, dia pasti pasangannya banyak atau ini, enggak, saya tidak bisa seperti itu. Bahwa cukup saya tahu, oh iya dia begitu, selesai. Dan itu pun bisa salah, bisa benar, dan kita tidak tahu gitu. Ternyata kita lihat, oh dia sama saya, ternyata tidak, bisa saja. Jadi wallahu alam bisawab. Kembali lagi, kalau pertanyaannya
Kang bisa jelaskan signal G, yaitu penjelasan saya, dan apakah Akang bisa merasakannya? Ya seperti itu juga saya jelaskan, saya bisa merasakan, tapi walahu alam salah dan benar, cuman Allah yang tahu. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir tanya jawab bareng Kang Rey di bagian kedua ini. Terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah mendengarkan, juga sudah meluangkan waktunya mengirimkan pertanyaan. Beribu-ribu permohonan maaf saya untuk sahabat semua jika jawaban saya tidak memuaskan. Dan semua apa yang saya jawab mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Masih adakah pertanyaan lain? Insya Allah ada. Kita lanjutkan di part ketiga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.